Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membagikan tentang karya inovasi yang akan diupload pada saat uji kinerja PPG dalam jabatan. Nah, untuk saya sendiri waktu itu saya mengupload untuk menghasilkan inovasi ini. Saya mengupload LKPD 1 semester dan juga laporan pembuatan alat peraga sistem periodik unsur. Nah, untuk saat ini saya akan membagikan atau menjelaskan bagaimana caranya kita membuat laporan pembuatan alat peraga sistem periodik unsur. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya minta untuk Bapak Ibu jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Baiklah Bapak Ibu, jadi untuk karya inovasi ini banyak juga yang Bapak Ibu bisa upload ya. Misalnya boleh LKPD 1 semester, modul ajar 1 semester, atau juga Bapak Ibu bisa merancang alat peraga sederhana Bapak Ibu. Untuk alat peraga sederhana ini juga Bapak Ibu bisa langsung membuat video atau mengambil video pembuatan alat peraga sederhana dan diupload di YouTube, atau bisa juga yang Bapak Ibu sudah simpan di Google Drive. Tetapi untuk alat peraga sederhana ini sendiri, jika Bapak Ibu baru berinisiatif untuk merangkai atau menghasilkan atau membuat alat peraga sederhana ini pada saat Bapak Ibu sudah melaksanakan perkuliahan PPG ini, maka otomatis akan terbaca juga di YouTube. Misalnya kalau Bapak Ibu dosen pemeriksa menonton link atau menonton video pembuatan alat peraga sederhana ini, maka akan ketahuan bahwa video ini adalah video terbaru yang Bapak Ibu baru saja buat, atau Bapak Ibu baru saja menghasilkan rangkaian alat peraga sederhana tersebut pada saat Bapak Ibu mengikuti kuliah ke PPG. Nah, saran dari saya agar rangkaian atau pembuatan alat peraga sederhana ini tidak bisa atau tidak ketahuan, sebaiknya Bapak Ibu bikin saja dalam bentuk laporan pembuatan, sehingga kalau laporan pembuatan ini kan bisa saja Bapak Ibu menuliskannya bahwa laporan ini sudah pernah dihasilkan sebelum atau jauh sebelum Bapak Ibu mengikuti kuliah PPG. Oke Bapak Ibu? Nah, ini langsung saja kita melihat bagaimana contoh laporan pembuatan alat peraga sederhana. Yang saya hasilkan di sini adalah pembuatan alat peraga sistem periodik unsur, Bapak Ibu. Oke, nah untuk pembuatan atau laporan pembuatan alat peraga sederhana ini, yang pertama itu adalah bab 1 tentang pendahuluan 1.1 latar belakang. Jabatan guru sebagai profesi tidak cukup bila guru hanya melakukan tugasnya mengajar, membimbing, dan mendidik para siswanya, melainkan harus selalu mengembangkan profesinya tersebut. Pengembangan terhadap profesi guru tersebut hendaklah dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang memang merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya guru yang profesional. Salah satu jenis kegiatan PKB adalah melaksanakan karya inovatif. Melaksanakan karya inovatif tersebut dapat dilakukan melalui 3 jenis kegiatan, yaitu menemukan teknologi tepat guna, 2 menemukan atau menciptakan karya seni, 3 membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga atau praktikum. Kegiatan pembuatan karya inovatif dibagi menjadi 2 golongan, yaitu kompleks dan sederhana. Menyadari akan hal tersebut, terutama penulis sebagai guru kimia, di mana kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang membutuhkan ilustrasi yang jelas dan menarik siswa dalam menyajikan materinya, sehingga alat peraga yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik sebagai alat bantu ajar dalam pengenalan sistem periodik unsur yang biasa yang disajikan dalam bentuk poster. Maka dalam hal ini penulis melakukan inovasi dengan menyusun alat peraga 4 dimensi yang bisa langsung dilihat dan dipegang oleh siswa, sehingga dalam proses pembuatan kimia untuk materi ini siswa dapat memperoleh konsep dan pengalaman belajar yang baik. Untuk selanjutnya adalah 1.2 tujuan pembuatan alat peraga. Adapun tujuan dari pembuatan alat peraga antara lain, yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yang kedua untuk meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik, yang ketiga untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik, yang keempat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, yang kelima untuk mempermudah pemahaman peserta didik mengenai materi sistem periodik unsur. 1.3 manfaat alat peraga. Manfaat bagi guru.
Dengan alat peraga ini, guru lebih mudah menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian manfaat bagi peserta didiknya, dengan alat peraga sederhana mampu memfokuskan peserta didik pada materi yang disajikan dan peserta didik mampu memahami materi lebih baik. Nah, kemudian kita langsung ke bab 2 adalah rancangan atau desainnya. Untuk itu Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan alat bahan yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat alat peraga sederhana tersebut. Nah, misalnya milik saya di sini alatnya ada gunting, penggaris, dan pisau cutter. Kemudian bahannya karton, kertas warna, spidol, lem, isolasi, pipet, dan tusuk sate. Kemudian kita lanjut ke prosedur pembuatan alat peraga. Adapun cara pembuatan alat peraga sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa cara pembuatan atau prosedur pembuatan alat peraga. Bapak Ibu silakan menyesuaikan jika Bapak Ibu ingin menghasilkan satu alat peraga sederhana, silakan ditambahkan cara pembuatan alat peraga tersebut. Kemudian selanjutnya ini kita lampirkan kegiatannya, yang proses-proses tahapan-tahapan pada saat kita menghasilkan atau membuat alat peraga sederhana tersebut. Yang pertama, kegiatan apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan Bapak Ibu foto kegiatan pertama tersebut dan juga silakan Bapak Ibu tambahkan di laporan ini dan seterusnya hingga kegiatan kedua, kegiatan ketiga hingga yang terakhir menghasilkan alat peraga sederhana tersebut ya Bapak Ibu. Baru setelah itu ada penutup. Bab 3 ada penutupnya, ada kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya, penggunaan alat peraga ini dapat meningkatkan motivasi, konsentrasi, keaktifan, dan memudahkan peserta didik memahami materi dalam pembelajaran. Selain itu, mengefisiensikan waktu dalam pembelajaran karena peserta didik dapat dengan mudah mengenal dan memahami sistem periodik unsur. Dan berikutnya adalah saran. Adapun saran yang penulis sampaikan adalah kegiatan semacam ini harus terus dilakukan untuk semua mata pelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, kemudian yang terakhir adalah halaman pengesahan. Bapak Ibu silakan tambahkan halaman pengesahannya. Silakan Bapak Ibu tambahkan untuk halaman pengesahannya bahwa memang untuk karya atau alat peraga sederhana ini Bapak Ibu yang benar-benar menghasilkan karya tersebut atau alat peraga sederhana tersebut. Silakan harus ada tanda tangan kepala sekolahnya dan Bapak Ibu sendiri. Oke? Itu adalah apa yang bisa saya bagikan tentang bagaimana menyusun laporan pembuatan alat peraga sederhana tersebut Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu tambahkan atau bisa menghasilkan laporan pembuatan alat peraga sederhana. Jadi saran saya, jika misalnya Bapak Ibu ingin menghasilkan video, sebaiknya video-video itu adalah video pembuatan alat peraga sederhana yang pernah Bapak Ibu hasilkan jauh sebelum Bapak Ibu melaksanakan kegiatan PPG dalam jabatan itu. Atau Bapak Ibu, agar lebih mudahnya, silakan saja Bapak Ibu menghasilkan yang namanya laporan pembuatan alat peraga sederhana. Oke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saya, silakan tambahkan atau sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Kemudian saya ingatkan Bapak Ibu yang ingin mendownload laporan pembuatan alat peraga tentang sistem periodik unsur ini, silakan Bapak Ibu download di deskripsi video ini. Oke, tetap semangat. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua yang menonton YouTube channel saya bisa lulus UKM PPG. Amin. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.